memang seperti itu. Bukan hidup namanya kalau tidak ada sakitnya, tapi bukan juga hidup namanya kalau tidak ada sehatnya. Bukan juga hidup namanya kalau tidak ada miskinnya, tapi bukan juga hidup namanya kalau tidak ada kayanya. Bukan hidup namanya kalau tidak ada susahnya, tapi bukan juga hidup namanya kalau tidak ada bahagianya. Begitulah hidup. Nah, karena hidup itu adalah ujian. Ujian itu sendiri bentuknya ada dua macam. Ada yang ujiannya susah, penderitaan, musibah, dan ujian berikutnya adalah kebahagiaan. Kenapa Allah menguji kita dengan dua bentuk ujian ini, penderitaan dan kebahagiaan? Kuncinya tidak lain adalah untuk menuju jalan takwa. Banyak orang yang ketika diuji dengan hidup susah, tapi karena berputus asa, dirinya tidak takwa. Ada juga orang yang diuji dengan kemiskinan dan kesusahan, tapi karena sifat sabarnya tinggi, semangat hidupnya tetap tinggi, dia tetap takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah wusikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul aliyyul azim. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun kita dan dimanapun kita, pasti yang namanya penderitaan dan kesusahan-kesusahan hidup akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Karena itu, untuk menjadikan hidup kita tetap tenang, damai, dan bahagia, tentu salah satu jalan yang paling bagus yang kita lakukan tidak lain adalah dengan memiliki sifat sabar yang tinggi. Sabar dan sabar. Karena sabar ini adalah salah satu ibadah yang paling utama. Kenapa sabar termasuk ibadah yang paling utama? Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, milikilah, mintalah kepada Allah dengan pertolongan melalui sifat sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai dan akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar.
Orang yang sabar bagaimana? Yang selalu dicintai oleh Allah. Orang yang sabar macam apa? Yang akan selalu bersama dengan Allah. Kalau menurut sabda Rasulullah, menurut pemikiran dan pandangan Rasulullah, ada 3 tingkat sabar yang harus kita miliki. Kapan salah satu dari tingkat sifat sabar ini tidak ada pada diri kita, maka sifat sabar kita tidak akan sempurna dan termasuk belum sempurna, dan kita pun tidak akan termasuk kategori innallaha ma'as sabirin. Karena yang termasuk kategori innallaha ma'as sabirin ialah mereka yang menguasai dan memiliki 3 tingkat sifat sabar ini. Ini menurut pendapat dan pemikiran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat sabar itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah sabarun 'alal musibah. Bersabar ketika kita sedang ditimpa musibah. Musibah, penderitaan hidup, sakit dan kesusahan hidup selalu datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Karena hidup memang seperti itu. Bukan hidup namanya kalau tidak ada sakitnya, tapi bukan juga hidup namanya kalau tidak ada sehatnya. Bukan juga hidup namanya kalau tidak ada miskinnya, tapi bukan juga hidup namanya kalau tidak ada kayanya. Bukan hidup namanya kalau tidak ada susahnya, tapi bukan juga hidup namanya kalau tidak ada bahagianya. Begitulah hidup. Karena hidup itu adalah ujian. Ujian itu sendiri bentuknya ada 2 macam. Ada yang ujiannya susah, penderitaan, musibah, dan ujian berikutnya adalah kebahagiaan. Kenapa Allah menguji kita dengan 2 bentuk ujian ini, penderitaan dan kebahagiaan? Kuncinya tidak lain adalah untuk menuju jalan takwa. Banyak orang yang ketika diuji dengan hidup susah, tapi karena berputus asa, dirinya tidak takwa. Ada juga orang yang diuji dengan kemiskinan dan kesusahan, tapi karena sifat sabarnya tinggi, semangat hidupnya tetap tinggi, dia tetap takwa. Ada juga orang yang diuji dengan kebahagiaan, tapi kadang-kadang lupa diri, tidak takwa. Diuji dengan kekayaan, kepandaian, kehormatan, kemuliaan di tengah-tengah masyarakat, tapi karena lupa diri, ia pun tidak lulus dalam ujian itu. Wasabarun 'alal musibah. Tingkatan sabar yang pertama adalah sabar ketika menghadapi musibah. Saya kira kita semua kalau sedang menghadapi kesusahan hidup, penderitaan, sakit, penyakit, kerugian, pasti insya Allah kita pintar bersabar. Tapi belum tentu tingkatan sabar yang kedua bisa kita miliki. Karena sabar itu bukan hanya dibutuhkan di saat kita sedang menderita, bukan hanya dibutuhkan di saat kita sedang merugi, bukan hanya dibutuhkan ketika kita sedang sakit, tapi sabar itu masih dibutuhkan pada tempat-tempat yang lain, termasuk pada tingkatan kedua. Wasabarun ila ta'ati 'ala Allah. Bersabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa tadi saya katakan syarat sabar itu adalah termasuk ibadah yang paling utama? Disinilah letak keutamaannya. Pada saat kita sedang melakukan ibadah kepada Allah, kita membutuhkan kesabaran yang tinggi supaya ibadah kita bisa menjadi sempurna dan selalu diterima oleh Allah. Contoh, puasa. Pada saat Anda sedang berpuasa, ketika Anda menjalani puasa itu lalu tidak diisi dengan kesabaran yang tinggi, otomatis puasa kita akan tidak sah. Tidak sedikit orang yang berpuasa wajib di dalam bulan Ramadan rusak puasanya karena tingkat kesabarannya rendah.
Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Tidak sedikit orang yang rajin salat, kadang-kadang rusak dia punya salat. Karena apa? Tingkat kesabarannya rendah, sehingga salatnya kadang-kadang selalu terburu-buru. Tidak ada tumanina, ketenangan di dalam salatnya. Tidak ada kekhusyuan di dalam salatnya. Karena apa? Tingkat kesabarannya yang rendah. Tapi coba lihat, mereka yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi ketika sedang salat, saya yakin tumaninanya bagus. Pelan-pelan, tidak terburu-buru. Bacaan doanya begitu khusyuk. Karena orang yang sifat sabarnya tinggi, ketika sedang melakukan salat, begitu khusyuknya kepada Allah, mulai pada saat ia berdiri mengucapkan niat melalui lidah dan hatinya, ia sudah tinggalkan dunianya. Napila ini dinona waktu naija niat lah sambayang, napila dinena milinona, nah tinggalkan semua keluarga, istri dan anak-anaknya, nah tinggalkan semua kedua orang tuanya, bahkan dirinya dia tinggalkan. Siapa yang ada pada dirinya pada waktu itu tidak lain adalah hanyalah Allah, Allah, Allah dan Allah semata. Gerakan apapun yang ia lakukan di dalam sholatnya, bacaan apapun yang ia baca di dalam sholatnya, hati, nyawa, pikiran, pendengaran, sampai ke rahasianya hanyalah Allah, 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 Allah dan Allah semata. Itulah orang-orang yang pandai menjaga kesabarannya yang tinggi ketika sedang sholat. Tidak terburu-buru, tidak melakukan gerakan-gerakan cepat di dalam sholatnya. Karena ia tahu salah satu syarat untuk menyempurnakan sholatnya dan diterimanya sholatnya oleh Allah tidak lain adalah ikhlas, sabar dan tenang serta khusyuk. Kemudian tingkat sabar yang ketiga yang harus kita miliki. Jadi sabar bukan hanya dibutuhkan di saat mendapat bencana, kesusahan hidup. Bukan hanya dibutuhkan di saat kita sedang beribadah kepada Allah. Tetapi sabar tingkat yang paling tinggi adalah wasabrun 'alal ma'siyah. Bersabar ketika berhadapan dengan perbuatan dosa. Tidak sedikit orang yang cepat berbuat dosa karena tingkat kesabarannya tidak tinggi. Begitu ada bisikan dari dalam dirinya, begitu ada bisikan dari dalam hatinya untuk berbuat dosa, tiba-tiba ia cepat berbuat dosa. Karena apa? Karena tingkat kesabarannya rendah. Coba kalau tingkat kesabarannya tinggi, insya Allah dia akan membatalkan dosa itu. Apapun bisikan-bisikan dosa yang ada pada dirinya untuk berbuat buruk, untuk berbuat tidak baik, ketika ia menguasai sifat sabar yang tinggi, saya yakin orang itu batal untuk berbuat dosa. Contoh, ketika kita sedang dibisiki untuk berbohong, berdusta, dengan cepat pasti kita berdusta, pasti mak bele-bele ki. Tapi karena tingkat kesabaran kita tinggi, kita kuasai kesabaran tinggi yang ada pada diri kita, insya Allah saya yakin bisikan apapun, cara apapun iblis menggoda dan merayu kita untuk melakukan keburukan dan kejahatan, pasti kita tidak akan melakukannya. Begitulah orang-orang yang menguasai dan memiliki sifat sabar yang tinggi. Anda seorang pedagang, pedagang itu resikonya tinggi. Kadang-kadang kurang pembeli, kadang-kadang banyak pembeli, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Itulah hidup. Begitu memang hidup yang mana? Yang namanya pedagang. Karena hidupnya berdagang seperti itu, sudah pasti suatu saat ketika kita sedang mendapatkan keuntungan, tunggu kerugian akan datang kepada kita. Suatu saat, pada saat kita mendapatkan kebahagiaan, tunggu kesusahan akan dapat pada kita. Tapi ketika kita sedang menghadapi kerugian dan kesusahan itu, jangan cepat berputus asa, jangan patah semangat.
karena kuncinya adalah sabar, sabar dan sabar. Kalau orang mengerti semua tentang masalah hidup, tentang takdir dan tentang kehidupan, pasti hidupnya akan tenang dan bahagia. Alangkah indahnya hidup ini kalau sifat sabar selalu kita miliki dengan baik. Alangkah tenangnya hidup ini kalau sifat sabar akan selalu ada di dalam diri kita masing-masing, dimanapun kita berada, dan pekerjaan apapun yang kita lakukan, dan ibadah apapun yang kita lakukan, dan apapun Allah yang akan berikan kepada kita, kalau selalu dibarengi dengan sifat sabar, insya Allah hidup kita akan selalu tenang, damai dan bahagia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Hakim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ad-du'a. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat, للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاتل الحجاب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.